Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua ya. Jadi di sini saya kedatangan handphone merek Samsung Galaxy J7 ya. Ini kondisinya bisa teman-teman lihat ya. Ini separuhnya tidak bisa menampilkan gambar, dan untuk yang bagian bawahnya ini gambarnya sudah bergaris ya. Dan ini kondisi seperti ini diakibatkan karena terjatuh ya. Ini teman-teman bisa lihat di bagian tengah pojok kanan ya, ada bekas benturan ya, retakan ya. Makanya LCD yang bisa teman-teman lihat adalah retak ya. Dan ini di bagian bawah menjadi buram dan ada garis-garis putih dan tidak bisa menampilkan gambar secara detail ya. Jadi untuk bagian yang atas aja yang agak bagus, dan ke bawahnya nih setengahnya jelek ya. Oke, di sini saya akan langsung saja eksekusi ya. Jadi ini kerusakannya di mana ya, nanti kalau misalnya ini masih bisa diperbaiki untuk LCD-nya. Kalau tidak bisa diperbaiki, nanti mungkin harus diganti dengan panel LCD yang baru ya, seperti itu. Oke, di sini saya langsung saja buka ya, karena untuk membongkar LCD Samsung J7 ini harus melepas frame bagian belakang ya. Jadi ini model baterainya belum tanam ya, jadi ini masih bisa dibongkar pasang. Oke, di sini saya coba untuk melepas dulu skrupnya. Dan setelah semuanya bisa lepas, kita buka untuk frame belakangnya. Ini kalau dicongkel secara langsung tidak bisa ya, harus menggunakan pencongkel. Nah, kalau teman-teman mau membongkar panel LCD untuk Samsung ini, teman-teman bisa menggunakan hot blower ya, pemanas atau yang lainnya untuk memudahkan. Tapi di sini saya tidak menggunakan hot blower, jadi langsung saja. Kenapa? Karena ini LCD-nya bekas pasang ya, jadi ini bukan versi orinya, jadi sangat gampang untuk dibuka tanpa harus memanaskan ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk LCD-nya ini bukan ori lagi ya, karena untuk ori kalau tidak salah sudah versi AMOLED ya. Jadi di bagian pinggirnya ini ada retak ya, jadi mengakibatkan gambarnya sebagian menjadi buram ya, seperti itu. Oke, kita cek dulu yang lainnya, mungkin ada yang kerusakan atau yang lainnya. Nah, untuk sebelum memasang ya LCD baru, kita harus membersihkan terlebih dahulu ya frame bekas lem ya, bekas lem yang masih menempel, karena kalau nanti tidak dibersihkan akan kesulitan ketika kita memasang LCD yang baru ya. Oke, saya coba bersihkan ya sampai bersih bekas lemnya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ini sudah saya bersihkan ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita bereskan terlebih dahulu ya, karena kita mau pasang baru ya. Jadi untuk LCD yang tadi tidak bisa diperbaiki karena sudah retak di bagian panel dan di bagian LCD-nya atau bagian touchscreen-nya. Oke, di sini saya sudah membeli untuk LCD yang baru. Jadi di sini sekalian saja saya unboxing ya, karena untuk memastikan bahwa barang yang kita beli sesuai dan tidak ada minusnya atau tidak ada cacat ya, karena kalau ada cacat nanti bisa diretur ya. Namun syaratnya harus di unboxing ya, jadi ini sebagai video unboxing ya. Kalau misalnya nanti terjadi cacat dengan LCD-nya, kita bisa retur ya, mudah-mudahan tidak, karena kalau harus diretur itu ribet ya, karena kita harus mengembalikan lagi, belum lagi waktu ya.
Oke, di sini saya coba samakan terlebih dahulu ya untuk panel LCD-nya. Ternyata sama ya, tidak ada perbedaan. Karena ini juga versinya versi bukan ori ya, ini KW ya. Tapi nanti kita lihat apakah fungsinya sama atau tidak ya, ketika sudah dipasang di frame-nya. Jadi teman-teman sebelum dipasang paten, disarankan teman-teman pastikan untuk mengetesnya terlebih dahulu ya, tanpa membongkar segel atau pelindung layar yang lainnya ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, kalau emang nanti setelah dites berfungsi dengan baik, baik itu gambarnya dan touchscreen-nya berfungsi dengan baik atau yang lainnya, nah teman-teman bisa langsung dipatenkan saja ya di frame Samsung J7 ini ya. Jadi itu aja sebagai warning ya, mungkin terutama buat teman-teman servis HP pemula ya. Jadi dipastikan untuk selalu mengetes terlebih dahulu tanpa merusak segel, pelindung layar dan yang lainnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti pada video ya. Jadi di sini saya sedang melakukan tes nyala, tes fungsi dari touchscreen-nya, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, menurut saya ini sudah oke, tidak ada kendala ya untuk panel LCD ini. Untuk touchscreen-nya juga sudah berfungsi dengan baik ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa matikan kembali dan nanti bisa langsung dipasang paten ya di frame LCD Samsung J7 ini ya. Jadi yang saya perbaiki adalah Samsung J7 2016 ya. Mungkin teman-teman mau penasaran apa yang sedang saya perbaiki adalah Samsung J7 2016. Mungkin buat teman-teman yang punya permasalahan sama seperti yang saya alami, teman-teman bisa berkomentar ya. Bisa meninggalkan pesan di kolom komentar di bawah ya. Kalau misalnya teman-teman kesulitan ketika membongkar dan memasang, teman-teman juga bisa sharing ya, bisa sharing informasi. Karena terus terang saya juga sedang belajar ya. Nah, setelah dipastikan semuanya sudah oke, nah teman-teman bisa langsung saja dikasih lem ya. Kalau misalnya teman-teman punya lem untuk LCD, teman-teman bisa langsung lem aja ya. Tapi saya sarankan jangan terlalu dulu kuat ya, karena takutnya nanti berubah. Kadang-kadang yang sering saya alami ketika dites bagus dan ketika sudah dipasang malah jadi ada kayak panu atau white spot ya. Makanya disarankan di sini mungkin lem aja bagian pojok-pojoknya aja. Nanti kalau misalnya udah beberapa saat, kita lem aja langsung semuanya ya. Karena untuk lem ini untuk keringnya agak lama ya. Jadi dipastikan kalau semuanya sudah oke, nah baru kita patenkan seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain seputar bongkar pasang LCD, teman-teman bisa sharing ya dengan meninggalkan pesan di kolom komentar seperti itu. Oke, ini pastikan sudah menempel. Atau mungkin teman-teman bisa juga menggunakan double tip khusus untuk LCD ya. Itu malah lebih bagus ya. Dan tentunya harus menggunakan double tip yang bagus dan yang bermerek. Biasanya merek-merek tier M ya yang bagus ya untuk perekat LCD ini. Oke, di sini sudah saya coba patenkan ya tadi. Dan pastikan tidak ada celah ya antara frame dan LCD. Jadi semuanya nanti terisi lem ya, agar nanti ketika jatuh tidak akan merusak karena untuk bagian pinggiran ini
ini rentan sekali rapuh retak ya. Jadi dipastikan nanti semua terisi dengan lem ya. Oke, saya coba pasang kembali ya. Saya coba rapikan kembali seperti semula. Karena di sini saya sudah coba pastikan bahwa LCD sudah berfungsi dengan baik ya. Dan tidak ada kekurangan ya. Mungkin hanya karena ini versinya versi KW ya, mungkin kita tidak akan mendapatkan kualitas seperti kualitas orinya ya, seperti itu. Mungkin ada yang bertanya berapa untuk versi KW nya. Kemarin saya beli sekitar 150 ribuan ya. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi untuk harga dan nanti untuk tokonya, atau teman-teman bisa minta lewat komentar ya. Nanti saya sertakan link pembelian dan harganya seperti itu. Karena untuk membeli yang original ini lumayan mahal ya. Ada yang toko itu ada yang jual sampai 1 juta ya untuk versi yang originalnya. Oke, ini sudah saya coba cas ya, sudah memunculkan logo baterai. Oke, di sini saya juga langsung memasang pelindung layarnya ya. Nah, di sini ini saya juga beli untuk showcase-nya. Nanti saya coba sertakan juga ya linknya di deskripsi dan berapa harganya untuk showcase Samsung J7 ini. Ini lumayan agak keras ya. Dan ini untuk pelindung layarnya ya, seperti itu. Atau anti gores, karena ini bahannya dari keramik ya, tempered glass yang bahannya keramik, dan anti silau ya, anti blue light seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat ini keramik matte ya. Jadi ini fungsinya untuk menghalau sinar biru juga ya, dan sebagai anti gores juga. Nah, di sini kebetulan saya beli 2 versi ya. Jadi untuk hasilnya nanti bisa teman-teman lihat ya. Hasil nanti setelah dipasang pelindung layar, dan ini untuk showcase-nya ya. Oke, kita langsung saja. Ini pelindung layar depannya kita buka. Ini bisa teman-teman lihat ya, ini lumayan agak bagus ya untuk kualitas dari LCD-nya ya. Dia kualitas KW yang lumayan bagus seperti itu ya. Karena tetap saja yang bagus itu yang versi originalnya ya, seperti itu. Oke, kita coba pasang untuk pelindung layar ya. Oke, setelah barusan dibersihkan menggunakan tisu basah ya dan tisu keringnya, kita coba pasang dan pastikan ini terpasang dengan pas ya untuk lubang home kamera dan speakernya ya. Karena kalau tidak pas nanti tidak akan menghalangi ya. Oke, kita coba paskan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah pas langsung kita rapihkan ya. Nah, nanti kalau misalnya ada gelembung-gelembung udara nanti bisa kita rapihkan ya. Oke. Nah, ini untuk pemasangannya sudah selesai. Hanya saja di sini untuk posisi kamera depan, dan yang satu lagi adalah light flashnya ini tidak pas ya. Tapi nanti kita coba cek apakah menghalangi atau tidak ya, karena ini versi yang full ya. Jadi pada intinya untuk mengurangi tingkat kerusakan dari panel LCD kita pasang pelindung layar ya. Dan di sini saya menggunakan keramik. Dan ini yang satunya lagi saya coba ini ya, cek ternyata ini bukan untuk versi J7 2016 ya, ternyata ya, yang barusan tadi saya coba paskan.
Ini coba sensitivitasnya, saya coba sensitivitas ya, saya coba ya, apakah ini mengurangi atau tidak ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini untuk kamera depan kebetulan tidak ada kendala sama sekali ya. Dan untuk LED flashnya juga masih menyala, bisa ini ya, tidak terhalang ya. Dan untuk kamera juga tidak. Nih teman-teman bisa lihat untuk hasilnya. Ini untuk bagian atas, kenapa ada cahaya, karena di depan saya itu ada lampu ya untuk menerangi video ini ya. Nah kalau misalnya kurang pas, nah teman-teman bisa buka lagi karena ini belum benar-benar dirapihkan ya. Ini tidak pas ya, kalau emang secara ini sudah bisa melindungi, hanya saja secara estetika ya, jadi kurang apa ya, kurang enak dipandang gitu ya. Nah di sini saya akan coba pasang yang satu lagi. Biasanya ini beda versi ya, namun kata tokonya ini bisa dipakai, ternyata tidak bisa ya, karena setiap versi tahun itu akan berbeda ya. Ini kayaknya untuk 2018 ya, tapi kita coba lepas dan ini simpan lagi aja, nanti barangkali ada teman-teman yang mempunyai yang ingin ya dipasang, kita masih punya stok ya untuk Samsung J7 2018 ya. Dan kebetulan yang saya akan pasang anti goresnya adalah Samsung J7 2016. Nah, di sini saya coba buka ya. Mudah-mudahan kalau yang ini pas ya, tidak seperti yang barusan. Karena di sini tulisannya sih udah 2016 ya, harusnya pas gitu ya. Tapi sama aja ini. Jadi untuk bagian kamera ini tidak pas center di tengah ya, jadi ya masih dia agak ke kiri ya. Dan untuk LED flashnya ini agak ke kanan, jadi ini tidak bisa center. Namun seperti yang sudah saya bilang, yang penting tidak menghalangi dari fungsi kamera dan fungsi LED flashnya seperti itu. Oke, di sini saya coba bersihkan ya. Ini mungkin yang pasnya yang ini ya, kalau yang tadi tidak pas ya, kurang ini ya, kurang enak dipandang. Walaupun sebetulnya tadi ketika dites kamera depan tidak ada kendala sama sekali ya. Oke, untuk gelembung-gelembung udaranya kita bisa hilangkan dengan menggosok-gosok ini ya. Teman-teman bisa lihat ini untuk hasilnya ya, tidak ada gelembung udara sama sekali. Dan kita coba cek untuk kamera depannya, apakah ini bisa lebih bagus dari tadi ya, dari tempered glass yang sebelumnya saya pasang ya. Tapi ini sama saja ya, untuk sensitifnya kurang ya. Jadi ini ketika kita memencet ya atau memijat, mengetap, yang lainnya ini jadi kurang responsif. Tapi nanti kita coba cek lebih lanjut ya. Yang penting sekarang sudah terpasang terlebih dahulu, dan ini sedang saya coba untuk bersihkan dari bekas-bekas lem yang masih tersisa ya. Ini kadang-kadang sensitif, kadang-kadang juga tidak ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan hal seperti ini ya, teman-teman bisa ganti dengan nanti menggunakan tempered glass yang biasa ya. Kalau misalnya menggunakan tempered glass keramik ini jadi kurang sensitif untuk touchscreen-nya, teman-teman bisa menggunakan alternatif yang lain. Yang penting untuk layar atau panel LCD-nya bisa terlindunginya ketika kita tidak sengaja jatuh, terpleset atau yang lainnya ya. Apalagi misalnya jatuh dari ketinggian, yang tentu akan sangat merusak daripada panel LCD.
karena untuk LCD ini lumayan rapuh ya. Oke, saya coba rapikan ya. Mungkin setelah di restart ini akan kembali normal ya. Nah, tadi ada sedikit kendala ya, kenapa sensitivitasnya jadi kurang responsif ya. Tapi mudah-mudahan setelah di restart ini kembali normal ya. Dan sekarang saatnya kita pasang untuk softcase-nya ya, atau hardcase ya, karena ini bahannya keras ya. Menurut saya sih ini sudah cukup untuk melindungi handphone kita ketika jatuh atau kena benturan ya, karena sifatnya agak keras, tidak seperti jelly case ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ini udah kelihatan agak cantik ya. Oke, sekarang saya coba charger terlebih dahulu ya, sebelum nanti diberikan kepada yang punya handphone ini. Ini untuk bagian belakang sudah terlihat ini ya, terlihat cantik ya, menggunakan softcase warna hitam hijau. Nah, ini tergantung selera teman-teman ya. Dan nanti untuk link pembeliannya saya coba sertakan di kolom deskripsi, atau mungkin teman-teman bisa memintanya di komentar ya, mengenai harga dan link tokonya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan untuk penjelasannya terlalu berbelit. Support dan dukungan dari teman-teman sangat berarti buat berkembangnya channel ini ya. Nah, teman-teman bisa subscribe, like, dan komen di channel ini agar nanti channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan lagi informasi-informasi yang lebih bermanfaat dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi ya. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua agar channel ini bisa berkembang. Jadi mohon maaf juga karena video ini terlalu kepanjangan. Jadi di sini ada beberapa part ya yang dijadikan satu, dari mulai bongkar pasang LCD, pemasangan tempered glass, dan pemasangan softcase-nya. Jadi agak panjang ya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.